Ya Bapa, jiwa kami terbuka untuk Engkau. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berbicara kepada kami. Meskipun pada pagi hari ini kami ibadah secara online, jemaat-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing. Tetapi biarlah hal ini tidak mengurangi kekusukan kami, hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, karena keadaanlah yang tidak memungkinkan bagi kami untuk bersama-sama beribadah secara komunitas di gereja ini. Bapa, biarlah kami tetap percaya kepada Engkau. Di tengah-tengah suasana situasi yang sulit ini, Engkau turun tangan atas bangsa kami, sehingga hanya Tuhan yang mampu untuk mengatasi virus corona yang sedang melanda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Dan biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan, tetapi kami juga memakai akal sehat kami untuk mengatasi virus corona ini, sehingga tidak lagi menyebar lebih luas. Dan firman-Mu pada pagi hari ini yang akan kami dengar, biarlah memberikan kekuatan bagi kami, mengingatkan kepada kami untuk kami peduli kepada orang lain, dan biarlah kami sebagai umat Tuhan tidak egois, tidak hidup untuk sendiri, tetapi hidup kami mau berbagi kasih, sebagaimana Tuhan Yesus Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema pada pagi hari ini yang akan kita renungkan, ada kekuatan di dalam kebersamaan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk membaca kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara-saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita membaca kitab Pengkhotbah ini, mungkin ada kesan bahwa hidup manusia adalah sia-sia. Salomo, si penulis kitab Pengkhotbah, seolah-olah di dalam menjalani kehidupannya secara pesimis. Kata-kata yang diungkapkan ini merupakan refleksi dari kehidupan masa lalunya. Nah, Salomo mengingat masa lalunya, ia sangat kecewa karena menyandarkan pada materi sebagai cara untuk meraih kebahagiaan. Salomo berusaha mencari ketenangan, tapi terlepas dari Allah. Maka di masa tuanya ketika Salomo mengingat akan hal itu, merefleksikan hidupnya, dia menyimpulkan tanpa Tuhan, hidup adalah sia-sia. Pada masa mudanya Salomo menikmati kekayaan dan kejayaan begitu luar biasa. Tetapi toh semuanya itu ternyata hampa. Nah, kalau kita membaca pada pasal 1 ayat 2, Salomo mengatakan demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pada pasal 4,
Salomo kembali berbicara soal kesia-siaan. Salomo berbicara soal kesendirian. Salomo berbicara soal kesepian. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang sendiri? Yang dilakukan oleh orang yang kesepian? Nah, ternyata ia berusaha mencari kesenangan. Apa kesenangannya? Kesenangannya adalah kerja keras mengumpulkan harta. Nah, orang ini berpikir bahwa harta yang banyak akan mampu mengatasi kesepian. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak bisa. Orang yang kesepian itu hartanya memang banyak. Namun hidupnya tetap di dalam kesepian. Nah, celakanya adalah dia hidup dalam kesendirian. Dia hidup dalam kesepian. Dia tidak mau bersosialisasi. Dia tidak mau bermasyarakat, tidak mau bergaul. Kegiatannya melulu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Memang dia kaya, dia punya segalanya, tetapi dia tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya siapa-siapa. Memang hidupnya tidak mau diganggu oleh orang lain. Dia lebih suka hidup menyendiri. Dia lebih suka hidup sendiri. Cara hidup seperti inilah yang dimaksud oleh Salomo sia-sia. Mengapa? Karena hidup hanya untuk dirinya sendiri. Hidupnya tidak bermakna bagi orang lain. Jadi orang yang diceritakan Salomo di sini adalah orang sudah punya apa-apa, orang itu sudah kaya, tetapi dia tidak punya siapa-siapa. Dan orang ini selalu menutup diri, tidak mau bertetangga, tidak mau bermasyarakat, tidak mau bergaul. Sangat ironis bukan? Hidup di dalam kesendirian. Nah, adakah di antara kita, adakah di antara Bapak, Ibu, dan Saudara hidup seperti orang ini? Hidup kita tidak mau diganggu oleh orang lain. Hidup kita terfokus pada diri kita sendiri. Nah, tentu kalau orang hidup semacam ini, pasti hidupnya kesepian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah menciptakan manusia sejak awal, dirancang sebagai makhluk sosial. Hidup dalam kesendirian itu bukan maksud Allah. Hidup dalam kesendirian bukan ide dari Allah. Allah menciptakan Adam tidak sendiri. Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Maka Allah menciptakan Hawa. Apa tujuannya? Supaya manusia itu bergaul, supaya manusia itu bersosialisasi, saling membantu, saling mengisi. Adam perlu Hawa. Hawa butuh Adam. Maka disinilah pentingnya kebersamaan. Nah, mengapa kita perlu hidup di dalam kebersamaan? Karena di dalam kebersamaan itu ada kekuatan. Pertanyaannya lalu bagaimana cara kita membangun kebersamaan itu? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kebersamaan itu. Yang pertama, hidup jangan egois. Yang kedua, hidup harus saling memberikan kontribusi. Dan yang ketiga, kita harus menjaga kekompakan. Kalau 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan membangun satu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara hidup jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Ayat 7 dikatakan demikian, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Kemudian pada ayat 8 dijelaskan bahwa orang ini tidak memiliki pewaris, tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki,
Anehnya dia tetap rajin bekerja. Anehnya dia tetap mengumpulkan kekayaan. Tetapi dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia miliki itu. Di dalam ayat 8 ini mengatakan ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya apa? Berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Kemudian pertanyaan, untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Jadi Bapak Ibu dia punya apa-apa, dia punya segalanya, sekali lagi tetapi dia tidak punya siapa-siapa, orang tua tidak ada, istri tidak punya, anak tidak punya, saudara laki-laki tidak punya. Sungguh malang nasibnya. Jadi orang ini sudah tidak punya siapa-siapa, tetapi celakanya dia juga menutup diri. Tidak mau bergaul. Dia mengisolasi dirinya sendiri. Nah, adakah di antara Bapak Ibu yang hidup seperti orang ini? Hidup untuk dirinya sendiri, hidup hanya memikirkan dirinya sendiri, hidup tanpa peduli. Jadi kalau ada di antara kita cara hidupnya seperti ini, seperti orang ini yang diceritakan oleh Salomo, celaka itu. Aneh itu. Sangat egois. Hidupnya tidak berdampak kepada orang lain. Hidupnya sia-sia. Allah menciptakan manusia dari awal sebagai makhluk sosial. Jadi sekali lagi kesendirian itu bukan rancangan awal dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita perlu orang lain. Orang lain juga perlu dengan kita. Jangankan manusia. Binatang pun sudah dirancang oleh Tuhan untuk hidup saling tolong-menolong. Nah, dalam pelajaran biologi ada istilah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan satu dengan lainnya. Contohnya adalah binatang kerbau, Bapak Ibu. Jadi di badan kerbau itu banyak kutunya. Lalu ada burung-burung yang hinggap pada badan kerbau itu, kemudian mematok atau makan kutu-kutu yang ada di kerbau itu. Siapa yang untung? Dua-duanya. Burung untung karena dia kenyang makan kutu itu. Kerbau pun untung karena badannya tidak banyak kutu dan tidak gatal tentu. Jadi ada keuntungan di dalam kebersamaan, ada kekuatan di dalam kebersamaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memasuki awal tahun 2020, dunia dilanda oleh virus corona yang berasal dari Tiongkok. WHO menganggap wabah ini sebagai kasus kesehatan darurat internasional. Virus corona menyebar begitu cepat, tanpa pandang bulu. Semua kalangan bisa terpapar oleh virus ini, termasuk anak-anak Tuhan. Di Indonesia, pasien positif corona atau COVID-19 semakin banyak jumlahnya. Virus COVID-19 semakin meluas. Akibatnya apa? Membuat banyak orang panik, membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir. Nah, di tengah-tengah situasi kelam seperti ini, kemudian banyak orang bertanya, apakah ini kutukan dari Tuhan? Apakah ini hukuman dari Tuhan? Di manakah Tuhan? Mengapa Allah diam saja? Saudaraku, apakah pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat menyelesaikan masalah? Kalau kita hanya bertanya, apakah pertanyaan itu bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Menurut saya, sekarang bukan saatnya kita mempertanyakan salah siapa. Bukan saatnya kita menyalahkan siapa yang salah. Tapi sekarang saatnya kita membangun kekuatan. Kita membangun kebersamaan.
Ayo, kita sebagai anak bangsa, kita bergotong royong, kita saling tolong-menolong melawan virus corona. Seharusnya kebersamaan seperti ini menjadi ciri dan esensi bagi anak-anak Tuhan. Kita perlu peduli kepada sesama kita. Mari kita menjadi penolong bagi orang lain. Mari kita membuang sikap ego kita. Membuang kepentingan diri sendiri, berfokus pada diri sendiri. Dalam menghadapi cobaan yang sedang melanda negara kita, umat Tuhan, harus berbagi hidup dengan sesama. Mematikan egoisme dan keacuhan di dalam diri kita. Dan mengingat pada orang lain. Kita peduli kepada orang lain. Kita harus sadar, Bapak Ibu, bahwa hidup kita harus bersama. Makanya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, kita saling bergantung satu dengan yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan dan kita saling mengisi. Kita harus mengasihi orang lain sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Jangan jadikan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara sia-sia. Sekaranglah kita membangun kekuatan. Inilah ciri pertama di dalam kebersamaan. Yang pertama adalah hidup jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua. Untuk membangun kebersamaan yang kedua adalah harus memberi kontribusi. Memberi sumbangsih kepada orang lain. Kita perhatikan di dalam ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada bagian ini Salomo membahas tentang keuntungan bila kita memiliki sahabat. Dan Salomo mendorong para pembacanya ini untuk kita berkontribusi kepada orang lain. Membagikan hidup kita kepada orang lain. Hidup kita harus berarti. Hidup kita harus berguna bagi orang lain. Nah, lantas wujud nyata kontribusi kita kepada orang lain itu apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak mengerti sampai kapan virus corona ini melanda Indonesia. Kapan ini akan berakhir? Tetapi janganlah kita takut dan gentar terhadap apapun yang terjadi. Kita harus berjuang bersama-sama, kita harus menghadapi musibah ini secara bersama-sama, dan ingat kita butuh Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita dihantui oleh virus corona itu. Sangat menarik. Bapak Presiden Joko Widodo telah meminta segenap masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona. Kita dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Saatnya kita kerja di rumah. Belajar dari rumah. Ibadah di rumah. Nah, kalau kita melakukan instruksi dari Bapak Presiden ini, maka kita sebetulnya sudah memberikan kontribusi. Kita peduli kepada orang lain, dan kita juga peduli kepada diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang simpel, yang mudah, dan bisa kita lakukan. Mari kita lakukan bersama. Mari kita memulai mengubah mindset kita, bahwa di atas segalanya ada Tuhan. Kita lemah memang. Kita tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan. Tapi mari kita menaruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tidak hanya diajari oleh Tuhan, hanya beriman saja.
Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita menggunakan akal sehat kita. Akal sehat dapat menangkal virus corona yang jahat. Saya ulangi Bapak Ibu, akal sehat dapat menangkal virus corona yang jahat. Makanya kalau kita dihimbau jangan panik, jangan takut, jangan stres. Ya itu yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana caranya supaya kita menggunakan akal sehat kita sambil kita beriman kepada Tuhan? Taatilah aturan WHO. Nah, yang pertama, terapkan social distancing. Menjaga jarak sosial. Menghindari kerumunan orang banyak. Jadi kita beriman kepada Tuhan bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga kepada diri sendiri. Jadi untuk sementara waktu kalau kita beribadah di rumah lewat online seperti pada pagi hari ini, ya kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Kita nikmati, tidak mengurangi kasih kita kepada sesama dalam berkumpul dan juga kepada Tuhan. Sebenarnya ibadah di rumah juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Dan itu atas perintah Tuhan. Di dalam Keluaran 12 ayat 22 dikatakan demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini larangan dari Tuhan. Mengapa tidak boleh keluar? Kalau keluar, maka mereka akan mati. Tapi kalau di dalam rumah, mereka akan terhindar dari kematian itu. Ini peristiwa Paskah. Dan Tuhan Yesus juga berkata, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Menyembah Allah tidak akan lagi dibatasi oleh lokasi. Umat Tuhan beribadah di dalam roh dan kebenaran sehingga bentuk wilayah dan tempat yang dikultuskan tidak lagi menjadi tempat yang permanen. Dan saat inilah seperti yang kita lakukan Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi untuk sementara waktu, mari kita tinggalkan dari kebiasaan yang selama ini kita lakukan, mungkin kita salaman, ya tinggalkan dulu. Ya, ini demi kepentingan kita dan juga orang lain. Tidak salaman juga nggak apa-apa. Kasih kita nggak berkurang kan? Masa hanya gara-gara tidak salaman kemudian kasihnya berkurang? Kan tidak mungkin. Kasih kita tidak bisa diukur dengan salaman. Nah ini untuk mencegah apa? Salah satunya, supaya virus corona tidak menyebar. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang suka cipika-cipiki, mari kita tinggalkan sejenak. Supaya kita sehat, orang lain juga sehat. Ya itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi untuk sementara waktu karena itu ya salah satu penyebar atau menularnya virus, ya kita tidak lakukan. Kalian yang sedang pacaran, tak usahlah pegang-pegang tangan. Mengekang diri, mengendalikan diri, jaga jarak. Jaga jarak bukan berarti kasih kita luntur, tidak. Justru dengan jaga jarak itu, kita mengasihi orang lain dan mengasihi diri kita sendiri. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan dengan menggunakan akal sehat kita supaya kita tidak tertular oleh virus corona. Ya, bisa mencuci tangan, ya sering mencuci tangan dengan sabun, banyak minum air putih, menjaga daya tahan tubuh. Ini juga sangat penting karena daya tahan tubuh merupakan kunci agar kita tidak terserang oleh penyakit. Oleh sebab itu, menjaga daya tahan tubuh merupakan hal sangat penting, perlu kita lakukan. Kita perlu menerapkan pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup. Nah, inilah cara-cara yang bisa kita lakukan
Kita memberikan kontribusi kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Selain itu, kita juga perlu mendoakan para dokter, para perawat, para tim medis, dan para relawan yang mereka bekerja keras untuk menangani orang-orang yang terpapar virus corona itu. Jadi mereka adalah ujung tombak di dalam penanganan COVID-19. Kalau mereka sakit atau lemah, siapa yang akan melayani mereka? Coba bayangkan Bapak Ibu. Pekerjaan mereka sangat berat, banyak risiko, tetapi mereka dengan hati mau melayani. Oleh karena itu mereka perlu kita support dengan doa kita, agar mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi inilah wujud-wujud sumbangsih atau kontribusi kita. Dengan cara demikian sudah menolong orang lain dan menolong diri sendiri. Saya rasa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian melakukan hal ini tidak sulit, bukan? Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan kekuatan dalam kebersamaan yang ketiga adalah kita harus kompak. Kita baca ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tadi di ayat 10 dijelaskan bahwa berdua saja sudah cukup. Cukup kuat maksudnya. Apalagi melibatkan banyak orang, tentu ini akan lebih kuat lagi. Bukankah ada peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan inilah prinsip di dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau yang satu jatuh, maka yang lain menopang. Dan kekompakan itu sangat perlu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi di dalam ayat 12, Salomo mengajarkan berdua lebih baik daripada seorang diri, apalagi bertiga. Jadi ini Salomo membandingkan orang yang hidup di dalam kesendirian tadi itu pasti lemah. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri itu kesepian. Tetapi kalau hidup bersama-sama tentu ada gairah dan ada kekuatan. Jadi mari kita memaknai hidup ini bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, memberikan kontribusi dan tetap menjaga kekompakan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, seolah-olah kita saat ini sedang menghadapi bayang-bayang maut. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Percayalah Tuhan pasti akan campur tangan. Kapan waktunya? Itu masalah iman, masalah penyerahan kita, masalah pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau iman kita sampai lemah, bagaimana cara Tuhan bekerja? Mazmur 23 ayat 4 mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu kekuatan, kesandaran, kebersandaran kita kepada Tuhan itu sangat penting. Jadi kita harus berbagi hidup kepada sesama. Mari kita saling membangun. Mari kita saling menguatkan dan saling menyejukkan. Sehingga dalam menghadapi pandemi virus corona, ini kita berjuang bersama-sama. Bersama pasti bisa. Kita memohon kepada Tuhan agar musibah ini cepat berlalu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kepada kami, Tuhan, untuk kami mengasihi orang-orang lain. Hidup berbagi kepada orang lain. Supaya kami tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Engkau Allah yang peduli kepada orang lain, Engkau mengasihi orang lain. Dan biarlah kami juga memiliki hati seperti Tuhan. Bapa, Engkau telah mengerti dan Engkau mengizinkan
bangsa kami menghadapi tantangan yang sangat berat. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Justru dengan seizin Tuhan ini menandakan bahwa manusia lemah. Justru membuat rakyat Indonesia bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Mohon pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa, kami sebagai orang-orang percaya, kami tetap mendukung pemerintah dan Engkau memberkati mereka. Dan biarlah Engkau juga melindungi kami, menguatkan iman kami. Meskipun kecil, kami tetap memberikan kontribusi. Dan kami tetap menjaga kekompakan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau mendengarkan setiap jeritan doa seluruh umat-Mu di Indonesia ini. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mukjizat-Mu atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.